Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas materi berkaitan dengan penggunaan fungsi lookup dan fungsi logikal di dalam aplikasi Excel. Fungsi lookup adalah suatu fungsi atau rumus yang disediakan di dalam aplikasi Excel yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian data pada sebuah data yang berbentuk tabel, baik itu tabel vektor maupun array. Adapun rumus fungsi lookup yang sering digunakan di dalam aplikasi itu ada dua jenis, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP fungsinya sama saja, yaitu untuk melakukan pencarian data pada sebuah data yang berbentuk tabel. Perbedaannya, apabila data yang menjadi referensi kita sumbernya tabel berbentuk vertikal atau kolom, maka kita gunakan rumus pencariannya itu menggunakan fungsi VLOOKUP. Namun apabila tabel referensi yang akan kita gunakan untuk mencari data, tabelnya berbentuk horizontal atau berbentuk baris, maka kita gunakan rumus fungsi HLOOKUP untuk mencari datanya. Oke, baik, untuk penerapan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di dalam aplikasi Excel, langsung saja kita praktekkan menggunakan soal kasus yang sudah disediakan di dalam modul, ya. Oke. Di dalam soal latihan di sini sudah disediakan informasi tabel daftar nilai mahasiswa. Terdiri dari nomor mahasiswa, sudah ada isinya, nilai mahasiswa dalam bentuk angka, nilai mahasiswa dalam bentuk huruf, dan bobot nilai yang diperoleh mahasiswa di sini masih kosong. Nah, tugas kita di sini adalah mengisi nilai bobot nilai yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan referensi tabel nilai yang sudah disediakan. Nah, untuk mengisi tabel bobot ini, kita bisa menggunakan rumus fungsi lookup. Rumus fungsi lookup yang kita gunakan mengacu kepada bentuk tabel yang tersedia. Bentuk tabel referensi yang tersedia di dalam soal ini adalah berbentuk kolom ya, atau berbentuk vertikal. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus fungsi VLOOKUP untuk mengisi bobot nilai di dalam tabel daftar nilai tersebut. Nah, untuk menggunakan rumus fungsi VLOOKUP di dalam aplikasi Excel, kita bisa menggunakannya langsung di sel bobot nilai yang mau kita isi datanya dengan cara mengetikkan sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Ketika kita klik VLOOKUP kurung buka, maka nanti akan ada parameter acuan kita untuk melengkapi rumus fungsi di dalam aplikasi Excel tersebut. Yang pertama, kita diminta untuk mengisi parameter lookup value. Lookup value itu adalah sejenis kata kunci. Kata kunci yang akan kita gunakan untuk mengisi bobot nilai mahasiswa yang pertama. Kata kunci yang akan kita gunakan untuk mengisi bobot nilai ini kita isi dengan nilai perolehan mahasiswa dalam bentuk huruf, ya. Oke. Jadi artinya kata kunci kita untuk melakukan pencarian di dalam tabel referensi nilai itu menggunakan nilai dalam bentuk huruf. Dalam kasus ini kita menggunakan sel D8. Lalu kita lanjutkan dengan tanda titik koma. Berikutnya kita lanjutkan parameter yang kedua. Parameter yang kedua yaitu tabel array. Tabel array ini adalah tabel yang kita gunakan sebagai referensi dalam melakukan pencarian data untuk mengisi bobot nilai tersebut.
Nah, berarti untuk tabel array ini tinggal kita blok saja atau kita pilih range data yang akan kita gunakan sebagai referensi, yaitu tabel referensi nilai. Yang perlu kita blok yaitu kolom huruf dan kolom bobot nilai. Kita blok. Jika sudah kita blok, jangan lupa kita melakukan absolute range data dengan cara mengklik F4 di keyboard kita. Jadi range datanya kita permanenkan atau kita absolutkan dengan cara klik F4. Nah, cirinya dia akan muncul otomatis tanda dolar-dolar seperti ini, ya. Oke. Jika sudah, kita lanjutkan dengan tanda titik koma lagi, artinya range referensi datanya sudah kita pilih. Selanjutnya, kita isi parameter yang ketiga, yaitu kolom index number. Artinya, dari tabel referensi, tabel array yang tadi kita pilih ini ada dua kolom, yaitu kolom huruf dan kolom bobot. Sel bobot nilai ini mau diisi dari kolom nomor berapa, yaitu kita isi dengan kolom nomor 2. Jadi artinya kolom bobot nilai yang ada di kolom E ini akan kita isi dari tabel referensi berasal dari kolom nomor 2. Selanjutnya, kita ketik titik koma lagi. Yang terakhir, kita tentukan range lookup-nya. Ada dua, true dan false. True kita pilih apabila kita memilih datanya dengan cara mengisi data yang paling sesuai. Apabila tidak ada data yang sesuai dengan kata kunci yang dicari, Excel akan otomatis mengisi dengan data yang paling mendekati. Itu kalau kita pilih true. Tapi kalau kita pilih false, maka Excel akan otomatis hanya mencari data yang benar-benar matching atau benar-benar sesuai. Apabila tidak sesuai, maka sel data yang kita isi dengan rumus fungsi VLOOKUP tersebut akan terisi dengan NA, not applicable ya. Oke. Default-nya di sini kita pilih false. Lalu kita tutup rumus fungsinya menggunakan tanda kurung tutup. Jika sudah, klik enter. Oke. Bobot nilai untuk mahasiswa yang pertama sudah terisi yaitu 3,30. Kita cek ke tabel referensi nilai untuk bobot nilai huruf B+, maka nilai bobotnya adalah 3,3. Nah, untuk bobot nilai mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena range datanya tadi sudah kita absolutkan, maka tinggal kita lakukan copy paste saja. Ya, kita copy rumus tersebut ke mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu bagaimana cara kita menggunakan rumus VLOOKUP di dalam aplikasi Excel. Nah, kita gunakan masih rumus lookup untuk kasus yang kedua, yaitu laporan penjualan harian, di mana di dalam laporan penjualan harian ini kita diminta untuk melengkapi tabel penjualan harian, ya. Jadi di sini sudah ada tanggal penjualan, kode barang yang dijual, nama barang yang dijual masih kosong, dan harga barang yang dijual masih kosong. Nah, untuk mengisi kolom nama barang dan harga barang, kita mengacu ke tabel referensi yang ada di sebelah kanannya, ya. Karena tabelnya menggunakan bentuk kolom atau vertikal, maka rumus fungsi untuk mengisi atau mencari nama barang dan mencari harga barang, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama seperti tadi. Kita klik sama dengan ketik VLOOKUP, kurung buka,
Kita tentukan lookup value-nya, kata kuncinya yaitu kode. Kata kunci untuk pencariannya yaitu kode barang, titik koma. Lalu kita pilih tabel array-nya. Tabel array-nya berarti karena kata kuncinya adalah angka, maka kita bisa blok. Boleh sekaligus 3 kolomnya kita blok untuk range datanya. Jangan lupa diabsolutkan supaya range datanya permanen. Lalu klik titik koma di keyboard. Lanjutkan dengan mengisi kolom index number. Nah, kolom yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom barang di sini yaitu menggunakan kolom dalam tabel array yang nomor berapa. Yaitu kita gunakan kolom nomor 2 ya, sesuai dengan nama barang. 2, titik koma, lalu kita pilih range lookup-nya false. Tutup, enter. Maka nama barangnya otomatis terisi. Kita tinggal copy dan paste di nama barang pada baris yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Begitu juga dengan harga. Untuk harga, kita juga masih gunakan rumus VLOOKUP. Kurung buka. Nah, untuk harga kita bisa lookup value atau kata kuncinya bisa menggunakan 2. Bisa menggunakan kode atau bisa menggunakan barang. Tapi lazimnya kita menggunakan kode saja. Lalu kita pilih titik koma, pilih tabel array-nya. Kita blok range data yang ada di tabel referensinya. Jangan lupa kita absolutkan dengan cara klik F4 di keyboard kita, lalu klik tanda titik koma lagi, lanjutkan dengan kolom index number, yaitu kolom yang akan kita isi, yaitu harga, yaitu kolom ketiga ya. Kolom ketiga dari range data yang kita pilih, lalu kita pilih range lookup-nya yaitu false. Kurung tutup, enter. Kita copy saja untuk mengisi data pada baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP di dalam aplikasi Excel. Oke, nah sekarang berikutnya kita lihat bagaimana menggunakan rumus HLOOKUP di dalam aplikasi Excel. Masih menggunakan data yang sama seperti yang disajikan di dalam soal latihan VLOOKUP yang pertama. Di sini disajikan data daftar nilai mahasiswa, di mana tugas kita harus mengisi data bobot nilai yang diperoleh mahasiswa. Nah, sekarang karena tabel referensinya ini berbentuk baris, ya, maka rumus lookup, rumus fungsi lookup yang bisa kita gunakan di sini adalah rumus HLOOKUP, horizontal lookup. Penggunaan rumus fungsinya sama saja seperti VLOOKUP, yaitu kita ketikkan tanda sama dengan, dilanjutkan dengan rumus HLOOKUP, kurung buka. Kita pilih lookup value-nya, parameter yang pertama, yaitu kata kunci untuk melakukan pencarian. Kata kunci untuk mengisi bobot nilai yaitu nilai dalam bentuk huruf. Lalu kita klik titik koma. Lanjutkan kita pilih tabel array-nya. Tabel array-nya yaitu mengacu kepada huruf dan bobot. Ya, kita blok tabel array-nya. Jika sudah, kita blok. Jangan lupa kita lakukan absolutnya, tabel array-nya kita absolutkan. Lalu kita klik lagi titik koma. Berikutnya kita pilih row index number atau nomor baris yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom bobot nilai ini. Baris yang akan kita gunakan untuk pengisian berarti adalah baris yang kedua.
ya. Berikutnya, range lookup-nya kita pilih false. Sama seperti tadi, kurung tutup, enter. Oke. Nah, karena range datanya sudah kita absolutkan, tinggal kita copy saja rumus tersebut untuk mengisi bobot nilai mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, berikutnya menggunakan data yang sama dengan rumus VLOOKUP yang kedua tadi, bagaimana kita menggunakan rumus HLOOKUP untuk mengisi laporan penjualan harian. Soalnya sama seperti tadi, di mana tabel di sini kita diminta untuk mengisi nama barang dari laporan penjualan harian dan juga harga barang dari laporan penjualan harian tersebut. Nah, karena referensi nilainya, referensi tabelnya itu berbentuk baris, maka kita gunakan rumus lookup-nya adalah rumus HLOOKUP. Sama seperti tadi ya, sama dengan HLOOKUP, kurung buka, kita pilih kata kuncinya atau lookup value-nya, yaitu berasal dari kode. Berikutnya kita pilih tabel array-nya. Oke, kita blok. Jangan lupa diabsolutkan dengan cara klik F4. Ya, kita klik F4. Lalu kita pilih row index number-nya, baris nomor berapa yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom barang ini dari range data yang sudah kita blok tadi. Nah, untuk nama barang berarti kita pilih barisnya adalah baris kedua. Lalu kita pilih false untuk range lookup-nya. Tutup, enter. Oke. Berikutnya, untuk mengisi kolom harga sama seperti tadi, sama dengan HLOOKUP, kurung buka, lalu kita pilih lookup value-nya, kodenya misal kalau tadi kan kita pilih kodenya, pilih kode kata kuncinya menggunakan kode. Nah, sekarang coba kita gunakan kata kuncinya menggunakan nama barang. Di sini adalah keyboard ya. Nah, berikutnya kita pilih tabel array-nya. Karena kata kuncinya mengambil dari data nama barang, maka kita blok tabel array-nya atau tabel referensinya dimulai dari data keterangan atau data nama barangnya. Kita blok data keterangan dan harga barangnya, jangan lupa diabsolutkan. Berikutnya kita pilih row index number-nya, yaitu nomor baris yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom harga tersebut, yaitu baris nomor 2. Berikutnya range lookup-nya kita pilih default, yaitu false, tutup, enter. Ya, untuk harga otomatis sudah terisi. Nah, selanjutnya untuk pengisian nama barang dan harga barang pada baris kedua dan seterusnya tinggal kita lakukan copy saja rumusnya. Maka dia akan otomatis terisi nama barang dan harga barangnya. Oke, nah itulah bagaimana cara kita menggunakan rumus fungsi HLOOKUP dan rumus fungsi VLOOKUP yang tersedia di dalam aplikasi Excel untuk mencari sebuah data yang bersumber dari sebuah tabel. Selanjutnya, fungsi yang akan kita bahas di dalam pertemuan ketiga ini adalah fungsi logikal, di mana fungsi logikal ini adalah suatu fungsi yang tersedia di dalam aplikasi Excel yang berguna bagi kita untuk mencari suatu nilai dengan kriteria tertentu. Nah, salah satu rumus fungsi logikal yang paling sering digunakan dalam aplikasi Excel, dalam kegiatan sehari-hari, dalam proses pengerjaan kita, dalam proses melakukan pekerjaan, itu adalah rumus fungsi if. Rumus fungsi if ini berguna untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu apabila
kondisi yang kita tentukan tersebut memenuhi kriteria. Namun apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai lain. Jadi dengan kata lain, rumus fungsi if ini akan menghasilkan nilai benar apabila memenuhi kriteria yang kita tentukan. Rumus if ini bisa digunakan untuk satu kondisi, bisa juga kita gunakan untuk lebih dari satu kondisi atau lebih dari satu syarat yang kita tentukan. Makanya di dalam rumus if ini bisa berbentuk if tunggal, di mana hanya ada satu syarat, ya, dan juga if bertingkat apabila di dalam rumus if tersebut lebih dari satu syarat, ya. Oke, nah berikutnya selain rumus fungsi if, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas fungsi OR dan fungsi AND. Fungsi OR dan fungsi AND ini adalah salah satu bagian dari rumus fungsi if, di mana fungsi OR ini akan menghasilkan nilai benar apabila salah satu dari syarat yang ditentukan itu sudah terpenuhi. Namun untuk fungsi N ini hanya menghasilkan nilai yang benar apabila dua atau lebih dari syarat yang kita tentukan itu sudah terpenuhi semua. Nah, apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan nilai lain dari nilai yang kita tentukan. Nah, untuk lebih memahami penerapan fungsi logikal di dalam aplikasi Excel ini, kita akan langsung mempraktekannya menggunakan kertas kerja Excel. Oke, nah sebagai contoh di sini sudah disajikan daftar nilai mahasiswa. Ada kolom keterangan yang harus kita isi sebagai suatu kesimpulan dari nilai yang diperoleh mahasiswa. Kesimpulan tersebut kita lihat di bagian kanan, persyaratan untuk mengisi keterangan tersebut. Seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 60. Artinya, jika nilainya kurang dari 60, maka akan menghasilkan tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, fungsi ini akan kita gunakan di dalam menentukan hasil apakah mahasiswa ini lulus atau tidak lulus dengan satu persyaratan, yaitu nilainya harus lebih dari 60, lebih dari atau sama dengan 60. Oke, kita mulai mengisi. Untuk mahasiswa yang pertama, seperti biasa kita mulai dengan tanda sama dengan, masukkan rumusnya yaitu if, dilanjutkan dengan tanda kurung buka. Lalu kita masukkan logikanya atau syaratnya. Syarat yang pertama, jika nilai yaitu sel C4 untuk mahasiswa yang pertama, jika nilai syaratnya lebih besar atau sama dengan 60, nah berarti syaratannya sudah kita masukkan ke dalam rumus fungsi. Jadi parameter logical testnya sudah kita masukkan, maka kita lanjutkan dengan tanda titik koma. Lanjutkan dengan parameter yang kedua, yaitu nilai jika true, value if true. Jadi apabila nilai tersebut memenuhi kriteria, akan menghasilkan nilai apa? Yaitu nilainya yaitu lulus. Karena lulus merupakan teks, maka pengisiannya harus kita mulai dengan tanda petik, lalu kita ketik lulus, diakhiri dengan tanda petik. Nah, artinya jika nilai pada sel C4 memenuhi kriteria, yaitu lebih dari atau sama dengan 60, maka akan menghasilkan nilai lulus. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan tanda titik koma. Lanjut
ke parameter yang ketiga, yaitu value if false. Jadi apabila tidak memenuhi kriteria dari logical test yang pertama tadi, maka akan menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan tidak lulus. Ya, kita isi lagi tanda petik tidak lulus. Kita akhiri dengan tanda kurung tutup, lalu klik enter. Nah, otomatis untuk mahasiswa yang pertama, karena nilainya melebihi 60, maka keterangannya adalah lulus. Nah, untuk mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tinggal kita copy saja. Maka otomatis dia akan menghasilkan nilai keputusannya. Oke. Untuk nilai yang di bawah 60, seperti mahasiswa yang ketiga, nilainya 45 akan menghasilkan tidak lulus. Mahasiswa yang ke-6, nilai 48 tidak lulus, dan seterusnya. Ya. Nah, berikutnya itu adalah penerapan rumus fungsi if tunggal. Bagaimana kalau kondisinya lebih dari satu? Ya, kalau di sini kan kebetulan kondisinya cuma satu nih. Kalau melebihi 60 atau sama dengan 60 lulus. Jika tidak, maka tidak lulus. Nah, bagaimana kondisinya apabila lebih dari satu kondisi? Nah, kita buka sheet fungsi if yang bertingkat. Nah, di sini sudah disediakan soal latihannya. Kita lihat dari tabel nilai mahasiswa. Di sini sudah tersedia informasi nomor mahasiswa, nilai yang diperoleh dalam bentuk angka, lalu kita diminta untuk mengisi nilai yang diperoleh dalam bentuk huruf. Nah, kriteria kita untuk menentukan nilai dalam bentuk huruf ini mengacu kepada tabel referensi yang sudah tersedia di dalam soal. Jadi artinya apabila nilai ujiannya kurang dari 60 ya, maka akan dikonversi nilainya menjadi huruf E. Jika nilai ujiannya kurang dari 75, maka akan dikonversi menjadi huruf D. Jika nilai ujiannya kurang dari 85, akan dikonversi menjadi huruf C. Dan jika nilai ujiannya kurang dari 95, akan dikonversi menjadi huruf B. Jika nilai ujian di atas 95 akan dikonversi menjadi huruf A. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengisi rumus if bertingkat di dalam penentuan nilai dalam bentuk huruf ini, dalam bentuk konversi nilai dari angka menjadi huruf. Oke, kita mulai dengan tanda sama seperti tadi. If kurung buka, masukkan logical test-nya atau persyaratannya ya, kondisi jikanya yang pertama. If nilai C4 lebih kecil, kita ikuti informasi yang disajikan di dalam tabel referensi. Kurang dari 60, maka nilainya akan menghasilkan konversi ke huruf E. Ya. Selanjutnya, jika C4 lebih besar daripada 75, lebih kecil ya, lebih kecil daripada 75, maka akan menghasilkan konversi nilai menjadi D. Kita tutup dengan tanda titik koma. Masukkan lagi jika kurung buka C4 lebih kecil daripada 85, maka titik koma akan menghasilkan nilai C.
Jangan lupa disertai dengan tanda petik. Masukkan if logical yang berikutnya, yang keempat, yaitu jika if kurung buka C4 lebih kecil atau sama dengan 95, maka konversi nilainya menjadi B. Jika tidak memenuhi persyaratan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka dia akan menghasilkan nilai false, yaitu A. Seperti itu ya. Oke. Jika sudah, kita tutup rumus fungsinya. Karena if yang digunakan di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, maka harus kita tutup rumus if-nya juga dengan 4 tanda kurung tutup. Jika sudah, kita bisa enter. Maka untuk nilai mahasiswa yang pertama, nilai dalam bentuk hurufnya itu menjadi huruf C, 78. Kita lihat ya, 78 masuk ke dalam range yang ketiga, yaitu C. Nah, untuk mahasiswa yang kedua, ketiga, dan seterusnya, tinggal kita copy saja sesuai dengan rumus yang pertama. Nah, sekarang kita coba cek secara acak saja, misal mahasiswa yang ke-9, nilainya 87, konversi nilai ke hurufnya adalah B. Kita cek 87 dia masuknya ke range ini, yang kedua, yaitu B. Ya, oke. Nah, sekarang itu adalah rumus fungsi if, baik itu if tunggal maupun if bertingkat. Oke, nah berikutnya bagaimana penerapan rumus fungsi if or. Artinya keputusan yang akan diambil menggunakan rumus fungsi or ini akan menghasilkan nilai true apabila salah satu kriteria itu terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat di sini ada keterangan bahwa syarat untuk mengikuti tes adalah masa kerjanya itu harus lebih dari 5 tahun atau usianya kurang dari atau sama dengan 30 tahun. Jadi untuk bisa melanjutkan tes kerja, kondisi yang harus dipenuhi salah satu, masa kerjanya di atas atau sama dengan 5 tahun atau usianya di bawah atau sama dengan 30 tahun. Oke, nah sekarang kita masukkan rumus fungsi if or di nama yang pertama, sama dengan if, kita pilih jika kurung buka, lalu kita masukkan fungsi or, artinya kondisi yang akan kita masukkan lebih dari 1 apabila memenuhi salah satu dari kriteria yang kita tentukan akan menghasilkan nilai yang kita tentukan di dalam value if true, gitu ya. If or kurung buka, syarat yang pertama adalah masa kerja, yaitu sel B3. Masa kerja lebih dari atau sama dengan 5. Itu kondisi yang pertama. Kita tutup dengan tanda titik koma. Masukkan syarat yang kedua, yaitu usia. Usia berarti sel C3. Kurang dari atau sama dengan 30. Ya, kita akhiri dengan tanda kurung tutup. Jadi persyaratan untuk or ini ada 2. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Oke, kita lanjutkan dengan value if true atau apabila menghasilkan apabila memenuhi salah satu persyaratan
yang ditentukan, maka akan menghasilkan nilai apa? Yaitu tes tahap 1. Artinya dia masuk ke dalam tes tahap 1. Lulus dalam tes administrasi. Jika tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, masukkan value if false-nya, nilainya, nilai gagalnya atau nilai salahnya, yaitu gagal. Jangan lupa kita sisipkan tanda petik. Diakhiri dengan tanda kurung enter. Oke, nah sekarang jika sudah, tinggal kita copy saja rumus yang ada di nama yang pertama ke nama yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekarang kita cek coba di nama yang keempat. Di sini adalah Dodi. Dodi masa kerjanya 3 tahun, tidak memenuhi persyaratan, usianya sudah melebihi 30 tahun. Maka kesimpulannya terhadap Dodi adalah gagal. Seperti itu, ya. Oke. Nah, berikutnya fungsi N. Fungsi N ini kita gunakan untuk mencari suatu nilai benar hanya apabila keseluruhan persyaratan itu sudah terpenuhi. Nah, menggunakan informasi data soal yang sama, di sini persyaratannya adalah masa kerjanya harus di atas atau sama dengan 5 tahun dan usianya di bawah atau sama dengan 30 tahun. Oke. Penulisan rumusnya untuk fungsi if and ini sama seperti if or, yaitu kita mulai dengan tanda sama dengan, lalu if, kurung buka, masukkan or, kurung buka lagi, lalu masukkan persyaratannya. Kondisi yang pertama, maaf bukan or, N ya, N, kita masukkan kondisi persyaratan yang pertama, yaitu masa kerja atau sel B3 itu harus lebih besar atau sama dengan 5. Itu persyaratan yang pertama. Kita akhiri persyaratan yang pertama dengan tanda titik koma. Masukkan persyaratan yang kedua, yaitu usia. Usia harus kurang dari atau sama dengan 30. Kurung tutup. Karena tidak ada lagi persyaratan. Apabila ada persyaratan yang kedua, ketiga, dan ada persyaratan yang ketiga, keempat, dan seterusnya, maka tinggal kita pisahkan persyaratan tersebut dengan tanda titik koma. Oke. Berikutnya, kita masukkan value if true-nya. Jadi, apabila memenuhi 2 persyaratan yang sudah ditentukan tersebut, maka akan menghasilkan nilai apa? Yaitu tes tahap 1. Ya. Jika tidak, maka kita masukkan nilai false-nya, yaitu gagal. Jangan lupa selalu disertai dengan tanda petik apabila hasilnya, value-nya itu berbentuk teks. Jika sudah, klik enter. Oke, nah sekarang kita lihat nama yang pertama Ardi. Masa kerjanya 4 tahun, berarti tidak memenuhi persyaratan yang pertama, karena harus lebih dari atau sama dengan 5 tahun. Maka dia gagal, walaupun dari segi persyaratan yang kedua, usia dia memenuhi, yaitu kurang dari atau sama dengan 30 tahun. Oke. Nah, untuk nama yang berikutnya, tinggal kita copy saja. Oke. Nah, ini adalah hasil dari fungsi N, if N di dalam aplikasi Excel. Oke, baik. Itulah penjelasan dari saya berkaitan dengan materi kita hari ini di pertemuan ketiga, yaitu berkaitan dengan penerapan fungsi lookup dan fungsi logikal di dalam aplikasi Excel. Apabila ada pertanyaan, kita bisa mendiskusikannya di dalam forum diskusi dalam platform e-learning.
Untuk tugas seperti biasa dikerjakan dan dikumpulkan menggunakan account e-learning masing-masing. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di mata kuliah aplikasi Excel untuk bisnis dan akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.